Ya, kita lanjutkan lagi materinya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara pengoperasian kamera video ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya di kemarin 3.3 ya, sekarang 3.4 berarti. Ya, ini adalah materinya. Jadi materinya adalah tentang teknik pengambilan gambar produksi ya. Teknik pengambilan gambar produksi. Ini materi selanjutnya. Kita lihat dulu kompetensi dasar dan IPK-nya. Kompetensi dasar di sini yaitu di 3.3 dan 4 poin. Oh, salah nih. Ini 4.3 ya. Karena pasangannya yang ini adalah pengetahuan, yang ini adalah keterampilan. Pengetahuannya berarti di sini kalian dapat menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Di sini dibagi dua. Yang pertama, menguraikan proses pengambilan gambar bergerak. Terus yang nomor dua yaitu mengkorelasikan pergerakan kamera saat pengambilan video bergerak. Di pengetahuan, di keterampilannya di sini ada menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle. Jadi ini ada dua, ada berdasarkan ukuran dan berdasarkan sudut pandang. Terus dibagi lagi menjadi dua, yaitu menerapkan frame, sudut pandang pengambilan, dan menunjukkan pergerakan kamera berdasarkan frame dan angle yang ditetapkan. Jadi di sini kalian belajar bagaimana menghasilkan gambar berdasarkan frame dan frame atau ukuran dan sudut pandang. Lanjut ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya setelah proses pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak atau perekaman video dengan benar. Terus melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang. Jadi nanti kalian sudah bisa melakukan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran dan sudut pandang. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang ada di KD ini ya. Terus lanjut. Nah, sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu rasio film atau video. Ya, jadi nanti pada saat pembuatan film ya, pada saat pembuatan film itu kalian harus mengerti rasio yang akan kalian hasilkan dalam film atau video yang akan diproduksi ya. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama perbandingan 4:3 ya. Ya, untuk rasio terus ini sebenarnya kalau kalian punya televisi yang LED ya, itu juga sudah ada rasionya ya. Tapi biasanya kalau kita download sebuah film terus kita setel di TV itu biasanya kalau yang auto itu dia mengikuti rasio dari filmnya. Tapi bisa juga kita pilih 4:3 sama 16:9. Ini yang umum ya. Kalau yang ini adalah layar lebar nih, biasanya ada di dalam bioskop ya. Yang 2.39:1 dan 1.85:1. Nah, yang ini adalah untuk ukuran layar lebar ya, layar lebar. Kalau layar di bioskop atau mungkin kalau kalian pernah nonton layar tancap ya, ada layar tancap. Nah, itu di situ biasanya dia layarnya layar ini nih, layar lebar. Nah, di sini hal yang paling mendasar. Rasio aspek TV dikenal dengan 4:3. Kalau HD TV adalah 16:9. Lebar layar standar adalah 8:1.1.85:1 atau juga pakai yang 2.39:1 juga dikenal sebagai 24O ya. Nah, ini adalah aspek dari rasio. Oke, lanjut lagi. Di sini teknik pengambilan gambar. Nah, ini adalah urutannya. Stabil shoot. Stabil shoot ini biasanya digunakan saat awal pertama kali kalian membuat video. Kenapa awal? Karena di sini biasanya dia menampilkan keseluruhan tampilan. Misalnya, biasanya kalau cerita film itu kan ada pada suatu hari di mana kan ada tulisannya tuh. Nah, itu kan ada deskripsinya kan. Nah, stabil shot ini membantu untuk menampilkan keseluruhannya. Jadi dia tampilan normalnya. Ya, jadi backgroundnya itu semua terlihat di sini. Ya, stabil shot. Extreme long shoot. Extreme long shoot itu ini agak panjang ya, tampilannya lebih kecil lagi dan lebih luas lagi daripada stabil shoot. Jadi kalau stabil shoot ini adalah normalnya, kalau extreme long shoot ini dia lebih jauh lagi. Ya. Terus very long shoot, nah ini juga sama, dia lebih jauh lagi dari sini ya, lebih jauh lagi.
Kalau long shoot ini biasanya dia agak mendekati ke stable shoot. Full shoot ini adalah posisi penuh, tapi objeknya yang penuh di sini. Berarti kalau full shoot ini posisi misalnya objeknya adalah seorang manusia, berarti dari kepala sampai dengan kaki itu semuanya kena, namanya full shoot. Medium long shoot, nah medium long shoot ini biasanya ada bagian yang terpotong, ya. Big close up, ya ini modelnya sama seperti close up, cuman dia agak panjang close up. Ya. Ini siapa yang coret-coret ini? Nggak tahu tuh, Pak. Ya, terus ada lagi extreme close up. Ya, sama. Medium close up juga sama. Terus di sini ada lagi tipe sudut pengambilan, ada cut in, cut away, cut in, cut away, terus to shoot. To shoot itu berarti ada 2 pengambilan dalam satu kali, ya. Terus oval shoulder itu biasanya yang bagian belakang, yang kalau misalnya bahu aktornya ya yang terlihat, ya. Terus point on view biasanya ini adalah untuk menampilkan sebuah poin yang penting, ya, misalnya. Jadi ada suatu hal yang harus disorot penting, nah itu pakai point view. Kalau weather spot biasanya ini untuk menunjukkan cuaca atau cuaca, misalnya pada saat itu gerimis, ya, hujan. Nah, itu harus kelihatan hujannya. Atau salju, ya, itu harus kelihatan. Salju, turun saljunya. Atau misalnya musim panas, itu harus kelihatan mataharinya teriknya seperti itu. Nah, itu weather shot namanya. Ya, nanti lebih detailnya ada di materi, ya. Nah, ini adalah gambarannya tipe offshoot. Tadi yang Bapak bilang long shoot ini sejenis. Nah, ini bagian long shoot. Tadi stable shoot itu yang ini nih. Nih. Ini yang paling atas ini adalah stable shoot. Dia menampilkan keseluruhannya. Nah, kalau extreme long shoot nanti dia lebih panjang lagi, lebih besar lagi ininya, tampilannya, ya. Terus medium shoot. MS itu medium shoot. Medium shoot ini ya gambarnya segini, kira-kira medium shoot. Ya. Terus medium close up, MCU, ya, medium close up. Medium close up itu ya segini. Terus ini adalah close up. Nah, nanti big close up itu ada di sini, ya. Dia lebih kecil lagi di sini, big close up. Ya, kepalanya doang. Terus ada extreme close up. Nah, itu biasanya cuma mata doang atau telinga doang atau bagian tertentu yang mudah. Gitu, ya. Di wajah. Nah, wajah doang, misalnya wajahnya apa gitu. Nah, itu tampilannya. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya. Extreme, big close up, ya kan, medium, ya. Ini gampang, ya. Ini dilewatkan saja karena tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Jadi yang penting poin pentingnya itu adalah ini nih. Nah, ya. Nanti kalian harus bisa nih memastikan nih yang mana bagian-bagian ini. Nah, ini sampai extreme long shoot, ya. Terus lanjut ke kamera angle atau posisi kamera atau apa namanya, komposisinya. Nah, di sini ada low angle. Ini sebenarnya ada 3, ya. Low angle atau biasa dibilang low angle itu berarti tampilan dari bawah ke atas, low angle. Atau bisa juga biasa disebut dengan apa ya? Prok A, ya. Mata kodok, ya. Ya, prok A, ya. Nah, terus ini high angle. High angle ini biasa disebut juga dengan bird eye, ya. Bird eye. Mata elang. Ya, mata elang, ya. Mata burung. Ya, di sini dia posisi menampilkan gambar dari atas. Posisi dari atas. Ya. Terus yang ketiga, kalau eye level ini adalah mata normal. Nah, sebenarnya untuk angle itu hanya 3 doang ini, tapi nanti ada perkembangannya lagi, macam-macam bentuknya, ya. Nah, di sini kan ada bird eye, terus ada high angle, ada low angle, ada eye level, ya.
Ini ada low angle sama ini ada high angle sama bird A. Ini bedanya apa nih? Padahal kan sama-sama di atas kan? Ya biasanya kalau high angle ini dia di atasnya bird A. Ya. Nah, terus di sini ada frog nanti yang bawah nih. Ini yang ada frog level, ini yang bagian bawah. Ya, itu adalah bagian dari kamera angel. Ya. Terus lanjut ke kamera movement di sini. Ya, kamera movement di sini ini umumnya ya, umumnya itu ada tilt, ya. Ada pedestal, ya. Terus ada apa nih? Ada track nih, ada panning ya, panning, ada swing, nanti ada lagi crane ya, crane. Ya. Terus ya macam-macam banyaknya ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini ada zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out ini biasanya kita bisa menggunakan lensa ya. Tapi juga bisa menggunakan gerakan maju mundur, zoom in, zoom out. Nah, gerakan yang dilakukan oleh lensa namanya zoom. Ya. Tapi kalau misalnya kita bergerak, namanya apa tadi? Kalau kita bergerak, apa namanya? Penny. Dolly ya nih kan, dolly kan? Dolly adalah gerakan yang dilakukan maju dan mundur. Ya. Kalau ini zooming ini menggunakan lensa kamera. Ya, panning ini adalah gerakan dari kiri ke tengah atau kiri kanan. Oke, panning ini kiri kanan. Ya. Ke tengah. Panning ini ke kiri ke kanan. Panning left itu berarti ke kiri, panning right berarti ke kanan. Ya. Terus tilting. Tilting ini adalah gerakan ke atas dan ke bawah. Ada tilting up dan tilting down. Tilting up itu berarti ke atas, tilting down berarti ke bawah. Dolly ini adalah gerakan yang dilakukan maju mundur. Ya. Hampir sama dengan zooming, tapi kalau di zooming ini dia ke lensa, kalau yang ini adalah gerakannya. Nah, biasanya dolly ini sering digunakan untuk apa ya? Untuk memperjelas objek ya, atau memperjauh objek ya. Itu ya. Terus ada follow. Follow itu berarti adalah gerakan mengikuti objek atau gerakan mengikuti aktor yang searah. Follow ini biasanya sering dilakukan nih, follow. Framing, di sini ada framing. Framing ini adalah gerakan yang dilakukan oleh objek memasuki ruangan. Dan itu in, itu masuk, kalau out itu berarti keluar. Terus ada fading. Fading ini adalah pergantian gambar secara perlahan atau biasa juga disebut dengan transisi ya. Jadi gini, jadi misalnya ada objek masuk, nah berarti fade in berarti ya. Kalau misalnya objeknya keluar berarti fade out ya. Terus crane. Nah kalau crane ini lebih bebas lagi nih crane nih ya, karena dia bisa bergerak kemana-mana nih ya. Dia bisa bergerak kemana-mana bebas pakai crane ya. Biasanya kalau crane ini modelnya kalau kalian pernah lihat di konser ya, konser apa ya, konser musik ya. Nah biasanya itu ada kamera yang ditaruh di atas, kalau di atas, nah itu dia bisa kemana-mana tuh. Nah itu bisa, berarti pakai crane ya. Atau sekarang yang lebih hebatnya lagi drone ya, drone atau drone. Ada yang tahu drone? Tahu. Drone. Nah, tahu ya drone ya. Nah, drone itu lebih canggih lagi ya drone ya. Tahu. Ya udah. Tahu. Ya, udah tahu cukup. Nanti Bapak tanya. Ya, drone itu fungsinya lebih bagus lagi ya. Tapi semua itu tergantung dari kalian. Kalian bisa apa enggak, itu aja. Kalian punya drone kalau nggak bisa menggunakan juga kan sama aja kan. Nah, semuanya itu tergantung dari kameramennya. Dia bisa nggak melakukan itu ya? Kayak gini, kayak kita, kalau kita mau melakukan apa? Tadi di sini namanya dolly misalnya nih, dolly bergerak misalnya kalian. Nah, dari hasil dolly itu, apakah kalian bisa mengurangi
getaran atau stabilnya kamera, kan susah ya. Jadi kalian harus benar-benar paham ininya nih. Nah, terus satu lagi, fungsinya apa? Kalian menggunakan moving kamera ini, kamera bergerak ini, ya. Kan biasanya kan kita menggunakan kamera bergerak itu biasanya kan ada maksud-maksud tertentu kan. Maksud-maksud tertentu. Maksudnya untuk mempertegas aktor atau misalnya untuk menambah suasananya jadi mencekam atau gimana kan biasanya kan ada ya. Nah, jadi itu harus sesuai ya. Jadi moving kamera itu kalian harus pergunakan sesuai dengan kondisi yang ada, harus relevan dengan yang kondisi yang ada. Skenario misalnya mengharuskan seperti ini ya harus dilakukan seperti itu. Ya. Jadi tidak asal menggunakan kamera bergerak. Ya. Pokoknya Pak saya asal biar keren Pak pakai kamera bergerak, tapi tidak ada maksud dan tujuan tertentu ya, berarti sama aja berarti kalau gitu ya. Ya, itu tadi tentang kamera bergerak, ya, tentang moving kamera, dan kamera berdasarkan ukuran framing dan angle. Oke. Nah, sampai di sini materinya sudah selesai. Siapa yang mau bertanya? Bapak, kalau establish shoot itu emang harus selalu awal atau enggak? Ya, memang selalu harus di awal. Establish shoot itu memang harus selalu di awal. Kenapa? Karena dia akan Harus. Ya, harus. Kayak kamu nih. Kalau kamu nonton film, ya, kalau situasinya pasti di outdoor pasti harus pakai stable shoot. Misalnya dia mau menampilkan di mana. Kecuali kalau misalnya syutingnya juga kalau misalnya di indoor juga kan harus menampilkan ini di mana gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya memang skenarionya tidak harus menampilkan seperti itu ya nggak masalah. Tapi kan kita kan harus tahu ya. Tapi umumnya stable shoot itu memang dilakukan di awal. Jadi untuk mempertegas ini posisinya di mana ya. Kalau kalian nonton film itu kan rata-rata kan yang dikenalkan apa? Ini kan latarnya dulu kan? Iya. Latarnya di mana gitu. Ya kan? Latarnya di mana posisinya. Nah, itu memang harus ya. Tidak tiba-tiba langsung apa? Kecuali kalau misalnya gitu. alurnya alur mundur ya. Ada alur mundur ya. Tapi itu tergantung juga alur mundurnya itu seperti apa modelnya. Ya, makanya di sini tergantung pinter kalian membuat skenarionya, bagaimana skenario film tersebut. Ya. Tapi umumnya memang stable shoot itu di awal. Nah, jelas? Sudah? Tadi siapa yang bertanya? Diva ya? Oke, jelas. Siapa sih?